Mas Sukri, aku tidak peduli seberapa sulit hidupmu. Aku tidak peduli seberapa kecil rumahmu. Aku hanya ingin bersamamu. Aku yakin, setelah kita menikah, hidupmu akan berubah. Aku bisa merasakan itu. Setiap bulan, dia harus menyerahkan satu nyawa manusia supaya rezekinya terus lancar. Ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa dirinya ke dalam lingkaran gelap yang penuh misteri dan bahaya. Di balik senyuman lembutnya, Ningsih menyembunyikan sesuatu yang akan mengubah hidup Sukri selamanya. Namun, Sukri baru akan menyadari itu ketika semuanya sudah terlambat. Di sebuah desa kecil di Sidoarjo yang dikelilingi sawah dan pepohonan, hiduplah Sukri, seorang pemuda sederhana yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia adalah anak tunggal dari pasangan Mbah Warto dan Bu Sarti, dua orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi berjalan. Mbah Warto lumpuh total akibat stroke, sementara Bu Sarti hanya bisa terbaring lemah di atas dipan bambu tua di rumah mereka yang kecil dan reot. Setiap pagi, Sukri memulai harinya dengan rutinitas yang sama. Ia bangun saat matahari baru saja terbit, menyiapkan adonan bakso kerikil yang sederhana, lalu membawa gerobaknya menyusuri jalan-jalan desa. Di gerobaknya, ia menyimpan harapan dan tanggung jawab besar. Meski keuntungannya tidak seberapa, ia selalu berusaha menyisihkan uang untuk obat-obatan kedua orang tuanya. Sukri menjalani kehidupan ini dengan keikhlasan, meskipun seringkali rasa lelah menyelimutinya. Satu-satunya hiburannya adalah senyuman kecil dari anak-anak desa yang suka membeli baksonya dengan penuh semangat. Namun, di balik senyuman itu, Sukri menyimpan kegetiran. Ia kerap berpikir kapan kehidupan yang keras ini akan berubah menjadi lebih baik. Suatu hari, Sukri menerima undangan untuk menghadiri reuni SMA. Awalnya, ia ragu untuk datang. Untuk apa? Aku hanya akan menjadi bahan cemoohan, pikirnya. Namun, teman dekatnya, Agung, terus mendesaknya. Kapan lagi kita kumpul, Ri? Jangan mikirin penampilan. Yang penting silaturahmi, kata Agung melalui telepon. Akhirnya, dengan setengah hati, Sukri memutuskan untuk datang. Reuni itu diadakan di sebuah restoran mewah di pusat kota. Sukri yang datang dengan pakaian sederhana merasa canggung sejak awal. Ia duduk di pojokan ruangan, mengamati teman-temannya yang berbincang dengan penuh tawa. Mereka bercerita tentang kesuksesan masing-masing. Ada yang menjadi pengusaha sukses, ada yang bekerja di luar negeri, bahkan ada yang membawa pasangan mereka yang tampak serasi dan berkelas. Saat giliran Sukri diperkenalkan, suasana berubah. Salah satu teman lama, Bayu, yang kini menjadi pebisnis sukses, dengan nada mencibir berkata, "Jadi Sukri sekarang kerja apa? Masih jualan bakso keliling, ya?" Ruangan penuh dengan tawa. Sukri tersenyum pahit mencoba menjawab dengan tenang, "Iya, Bayu. Saya jualan bakso kerikil keliling. Rezekinya memang masih segitu." Tawa semakin pecah. Beberapa teman lain menimpali, "Wah, Sukri tetap sederhana ya. Kalau ada yang sukses pasti dia beda banget sama kita." Ucapan itu terdengar seperti sindiran tajam di telinga Sukri. Sukri merasa seluruh mata memandangnya dengan hinaan. Ia tidak mampu membalas, hanya menunduk dan menahan perasaan malu yang membakar dadanya. Hatinya penuh dengan campuran amarah dan kekecewaan. Malam itu Sukri pulang dengan langkah berat. Gerobak baksonya yang biasa ia dorong dengan penuh semangat, kini terasa lebih berat dari biasanya. Sesampainya di rumah, Sukri melihat pemandangan yang membuat hatinya semakin terpuruk. Orang tuanya terbaring lemah, tidak berdaya. Bau tidak sedap menyengat dari kamar mereka. Sukri tahu mereka buang air di tempat tidur lagi. Dengan perasaan lelah, ia mengambil ember, kain, dan sabun untuk membersihkan kotoran mereka. Tubuhnya yang sudah letih setelah seharian berjualan dipaksa bekerja lebih keras.
Namun, yang paling berat adalah hatinya. Ia merasa semakin tertekan. Setelah selesai membersihkan, Sukri duduk di depan rumah sambil menatap langit malam yang gelap. Ia merasakan udara dingin menusuk kulitnya, tetapi lebih menusuk lagi rasa malu dan kecewa di hatinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan hidupku begini? Apa aku tidak berhak hidup lebih baik?" Bayangan teman-temannya yang sukses terus menghantuinya. Sukri merasa kecil dan tidak berharga. Ia teringat ucapan Bayu yang mencibirnya, terngiang-ngiang di kepalanya seperti sebuah ejekan yang tak bisa ia abaikan. Malam itu, Sukri untuk pertama kalinya mulai mempertanyakan jalan hidupnya. Ia yang biasanya ikhlas menerima cobaan kini merasa ada sesuatu yang salah. Apakah aku hanya akan menjadi pedagang bakso miskin selamanya? Apakah takdirku hanya sebatas ini? Pikir Sukri dengan hati yang berat. Keesokan harinya, Sukri bangun dengan tubuh lelah dan pikiran yang berat. Suasana pagi itu tidak seperti biasanya. Bayangan dari reuni SMA terus menghantui pikirannya. Kata-kata hinaan teman-temannya masih terngiang di telinga, seperti sebuah luka yang terus disayat. Namun Sukri tidak punya waktu untuk larut dalam kesedihan. Ia harus menyiapkan dagangan baksonya dan menjalani rutinitas yang sama. Hari itu, Sukri memutuskan untuk berhenti sejenak di bawah pohon besar di pinggir desa, tempat biasa para pedagang keliling berkumpul untuk beristirahat. Pohon itu rindang, dengan akar-akar besar yang menjalar hingga ke permukaan tanah, memberikan kesejukan di tengah panasnya siang. Ada beberapa pedagang yang sudah duduk di sana, termasuk Pak Yono, seorang pedagang tua yang terkenal suka bercerita. Pak Yono dikenal sebagai sosok yang suka menghibur orang dengan cerita-cerita aneh dan seringkali sulit dipercaya. Sukri, yang biasanya tidak terlalu peduli dengan cerita-cerita Pak Yono, hari itu memilih untuk duduk dan mendengarkan. Ia merasa butuh pengalih perhatian dari pikirannya yang terus diliputi rasa kecewa. Setelah beberapa basa-basi, Pak Yono mulai bercerita. Suaranya penuh dengan nada misterius. "Kalian tahu nggak, di desa sebelah ada pedagang bakso yang mendadak kaya raya?" katanya sambil menyulut rokok kretek yang ia genggam. Para pedagang lain mulai tertarik, termasuk Sukri. "Kayak gimana, Pak? Pindah kota, punya rumah gedong gitu?" tanya salah satu pedagang. Pak Yono mengangguk sambil mengembuskan asap rokoknya perlahan. "Bukan cuma itu. Awalnya dia juga kayak kita, pedagang keliling. Tapi sekarang, warungnya di tengah kota, besar, ramai terus. Pelanggannya bukan cuma orang biasa, ada pejabat sama orang-orang kota yang sering makan di sana. Sampai-sampai dia bisa beli mobil." Mata Sukri mulai berbinar. Ia membayangkan dirinya ada di posisi itu. Meninggalkan gerobak tuanya dan membuka warung bakso yang besar. Namun, imajinasi itu buyar ketika Pak Yono melanjutkan ceritanya dengan nada serius. "Tapi ada yang aneh," lanjut Pak Yono. Suaranya direndahkan seolah ingin memastikan tidak ada yang mendengar. Katanya, dia pakai pesugihan. Sukri dan pedagang lain saling pandang. Kata pesugihan langsung membuat suasana berubah menjadi tegang. Salah satu pedagang mencoba memotong. "Ah, Pak Yono ini, ceritanya pasti mau bikin kita merinding aja." Namun Pak Yono tidak terpengaruh. Ia melanjutkan dengan nada semakin pelan dan misterius. "Ini bukan cerita kosong. Pesugihan itu katanya melibatkan tumbal nyawa. Setiap bulan, dia harus menyerahkan satu nyawa manusia supaya rezekinya terus lancar. Kalau dia nggak kasih tumbal, semua hartanya bakal hilang dan dia sendiri bisa mati mengenaskan." Suasana di bawah pohon itu menjadi sunyi. Bahkan angin yang biasanya berhembus lembut terasa dingin dan menusuk. Sukri merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi ia berusaha menyangkal. "Ah, Pak Yono, masa iya ada orang yang tega begitu? Tumbalin nyawa demi harta?" Sukri mencoba terdengar biasa saja, meski hatinya berdebar kencang. Pak Yono menatap Sukri dengan mata tajam, seperti mencoba membaca pikirannya. "Kamu tahu Sukri, orang yang kepepet
seringkali lupa batasan dosa. Kalau udah nggak punya jalan keluar, setan akan selalu datang menawarkan cara cepat. Kata-kata itu seperti menusuk hati Sukri. Ia tidak bisa mengabaikannya, meskipun ia ingin menganggap cerita Pak Yono hanya karangan belaka. Namun di dalam hatinya, ada sisi yang merasa cerita itu benar-benar nyata. Setelah pertemuan itu, Sukri melanjutkan perjalanannya berjualan bakso. Tapi hari itu terasa berbeda. Ia tidak bisa berhenti memikirkan cerita Pak Yono. Pikirannya terus membayangkan pedagang bakso yang kaya raya itu. Betapa mudahnya hidupnya sekarang, betapa enaknya tidak lagi harus mendorong gerobak setiap hari di bawah terik matahari. Di tengah lamunannya, Sukri mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kalau memang ada cara cepat untuk sukses, kenapa tidak? Tapi di sisi lain, ia merasa takut. Bagaimana jika cerita itu benar? Bagaimana jika ia harus menyerahkan nyawa orang yang ia sayangi? Pulang ke rumah malam itu, Sukri merasa gelisah. Ia duduk di teras memandangi langit malam yang gelap gulita. Di pikirannya konflik batin terus berkecamuk. Ia tahu bahwa hidupnya yang sekarang berat, tapi ia juga tahu bahwa menyerahkan diri pada hal-hal seperti pesugihan adalah jalan yang penuh dosa. Namun semakin ia mencoba melupakan cerita Pak Yono, semakin cerita itu terngiang-ngiang di kepalanya. Seolah-olah sebuah pintu tak kasat mata telah terbuka, dan Sukri tidak tahu apakah ia harus melangkah masuk atau menjauhinya. Malam itu Sukri pulang lebih larut dari biasanya. Dagangannya sepi, dan ia harus berkeliling lebih jauh untuk menghabiskan bakso yang tersisa. Tubuhnya lelah dan kakinya terasa berat saat mendorong gerobak di jalan yang gelap dan lengang. Udara malam menusuk kulitnya, dan suara jangkrik dari hutan di pinggir desa menjadi satu-satunya teman perjalanannya. Sukri memilih jalan pintas yang melintasi pinggiran hutan. Jalan itu memang lebih cepat menuju rumahnya, tetapi terkenal sepi dan sering disebut angker oleh warga desa. Sukri awalnya ragu, tetapi rasa lelah membuatnya mengabaikan kekhawatiran itu. Ia hanya ingin segera sampai rumah. Ketika melewati sebuah pohon besar yang menjulang di tepi jalan, Sukri merasa ada yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan langkahnya melambat tanpa sadar. Saat itulah ia melihat sosok seorang wanita berdiri di bawah pohon, mengenakan kebaya putih bersih yang tampak bercahaya di bawah remang cahaya bulan. Wanita itu melambai ke arah Sukri, tersenyum manis. Sukri berhenti sejenak antara takut dan penasaran. Siapa yang berani berdiri di tempat seperti ini malam-malam, pikirnya. Namun, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia mendekat perlahan, mendorong gerobaknya ke arah wanita itu. "Selamat malam, Mas," sapa wanita itu dengan suara lembut, membuat Sukri tertegun. Suara itu seolah menenangkan, seperti alunan musik yang menyihir. "Malam, Mbak." Nyonya. "Maaf, apa Mbak mau beli bakso?" Sukri bertanya gugup, mencoba mengatasi ketegangannya. Wanita itu tertawa kecil, tawa yang terdengar merdu. "Iya Mas, tapi bukan cuma bakso. Aku juga ingin ngobrol sebentar, boleh?" Jawabnya sambil memandang Sukri dengan tatapan lembut. Sukri merasa canggung, tetapi ia mengangguk. "Tentu Mbak, mau makan di sini atau..." Wanita itu menunjuk sebuah gubuk kecil yang terletak tak jauh dari pohon besar. "Aku tinggal di sana, Mas. Kalau tidak keberatan, ayo mampir sebentar." Sukri ragu sejenak, tetapi rasa penasaran membuatnya mengikuti langkah wanita itu. Ia mendorong gerobaknya menuju gubuk kecil yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Gubuk itu sederhana, dikelilingi oleh tanaman liar, tetapi bersih dan terlihat rapi. Sukri merasa heran. Ia sering melewati jalan ini, tetapi tidak pernah menyadari ada orang yang tinggal di tempat seperti ini. Wanita itu memperkenalkan dirinya. "Namaku Ningsih, Mas. Aku tinggal sendiri di sini. Kalau boleh tahu, Mas, siapa namanya?" "Saya Sukri, Mbak. Saya jualan bakso keliling." "Kok Mbak tinggal di tempat sepi begini?" tanyanya. Masih merasa ada yang aneh. Ningsih tersenyum, tetapi tidak langsung menjawab.
Sebaliknya, ia mulai memuji Sukri. Mas Sukri ini baik, ya. Jualan keliling sampai larut malam untuk mencari rejeki halal. Jarang ada orang sekuat Mas Sukri. Ucapan itu membuat Sukri merasa tersanjung. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada yang memuji dirinya. Kebanyakan orang hanya melihatnya sebelah mata karena kemiskinannya. Tetapi Ningsih berbeda. Wanita itu terlihat tulus. Bahkan ia menyuguhkan teh hangat untuk Sukri meskipun sudah malam. Obrolan mereka berlangsung hangat. Ningsih bercerita sedikit tentang dirinya, bahwa ia tinggal sendiri setelah keluarganya pindah ke luar kota. Namun, ada sesuatu yang membuat Sukri merasa ada misteri di balik cerita Ningsih. Wanita ini terlalu cantik, terlalu bersih, dan terlalu wangi untuk seseorang yang tinggal di gubuk di pinggir hutan. Setelah selesai makan, Ningsih menatap Sukri dengan pandangan lembut. Mas Sukri, kalau aku boleh bilang, aku kagum sama perjuanganmu. Tidak semua orang bisa sekuat kamu. Kalau kamu butuh teman bicara, aku selalu ada di sini. Sukri tersentak mendengar ucapan itu. Ia tidak pernah merasa sepenting ini bagi seseorang. Biasanya, ia hanya menjadi bayangan yang dilupakan orang. Namun, Ningsih melihatnya dengan cara yang berbeda. Malam itu, Sukri pulang dengan pikiran yang berantakan. Gubuk kecil Ningsih, senyuman lembutnya, dan bau wangi yang masih melekat di ingatannya membuat ia tidak bisa tidur. Sukri bertanya-tanya siapa sebenarnya Ningsih. Apakah ia benar-benar tinggal di sana? Mengapa ia begitu tertarik pada seorang pedagang bakso miskin seperti dirinya? Pagi harinya, Sukri kembali berjualan seperti biasa, tetapi pikirannya terus melayang ke Ningsih. Mungkinkah dia benar-benar tertarik padaku? Atau ini hanya mimpi semalam? Pikirnya. Sore menjelang malam, Sukri tidak bisa menahan rasa penasarannya. Setelah selesai berjualan, ia memutuskan untuk melewati jalan hutan lagi dengan alasan ingin melihat Ningsih. Dan benar saja, di depan gubuk itu, Ningsih sedang menyapu halaman dengan kebaya putihnya. Sukri memberanikan diri untuk mampir. Mereka kembali berbincang panjang lebar. Ningsih semakin membuat Sukri terpesona dengan kelembutan dan keramahan yang ia tunjukkan. Ia tidak hanya mendengarkan cerita Sukri, tetapi juga memberi dukungan moral yang membuat Sukri merasa dihargai. Di akhir pertemuan, Ningsih berkata dengan suara lembut, "Mas Sukri, aku senang bisa mengenalmu. Aku berharap aku bisa membantu meringankan beban hidupmu. Kalau aku jadi istrimu, aku ingin merawat orang tuamu juga." Kata-kata itu membuat Sukri terdiam. Ia merasa seperti bumi berhenti berputar sejenak. Apakah ia salah dengar? Ningsih, wanita secantik itu, ingin menikah dengannya? Maaf Mbak, apa tadi yang Mbak bilang? Sukri bertanya, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ningsih tersenyum lembut. Aku serius, Mas. Aku ingin menikah denganmu. Aku ingin membantumu, menemanimu, dan merawat kedua orang tuamu. Aku tahu hidupmu tidak mudah, tetapi aku yakin kita bisa melewati semuanya bersama. Sukri tergagap bingung harus berkata apa. Ia merasa hatinya membuncah dengan kebahagiaan, tetapi di sisi lain ia juga dipenuhi keraguan. Mbak Ningsih, saya ini cuma pedagang bakso keliling. Hidup saya susah, rumah saya kecil, orang tua saya lumpuh. Mbak pantas dapat yang lebih baik. Namun, Ningsih tidak menyerah. Ia menggenggam tangan Sukri dengan lembut, membuat Sukri merasakan kehangatan yang menenangkan. Mas Sukri, aku tidak peduli seberapa sulit hidupmu. Aku tidak peduli seberapa kecil rumahmu. Aku hanya ingin bersamamu. Aku yakin, setelah kita menikah, hidupmu akan berubah. Aku bisa merasakan itu. Sukri menatap mata Ningsih yang penuh keyakinan. Kata-katanya seolah membawa harapan yang selama ini hilang dari hidup Sukri. Namun, ia tetap merasa ada yang aneh. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Ningsih mau menikah dengannya?
Mengapa ia begitu yakin bahwa hidup Sukri akan berubah setelah menikah? "Kenapa, Mbak? Kenapa Mbak mau menikah dengan saya?" tanya Sukri pelan, suaranya hampir berbisik. Ningsih tersenyum, tetapi ada kilatan misterius di matanya. "Karena aku percaya Mas Sukri adalah orang yang baik. Orang seperti Mas Sukri pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lagi pula, aku sudah merasa nyaman denganmu. Bukankah itu cukup?" Sukri terdiam, hatinya berkecamuk. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena ada seseorang yang begitu peduli padanya. Di sisi lain, ia merasa tidak pantas menerima cinta Ningsih. Namun kata-kata Ningsih terus terngiang di telinganya. "Hidupmu akan berubah setelah kita menikah." Setelah beberapa saat, Sukri akhirnya mengangguk. "Kalau Mbak Ningsih yakin, saya tidak akan menolak. Tapi, saya hanya bisa memberikan kehidupan yang sederhana." Mendengar itu, Ningsih tersenyum lebar. "Mas Sukri, percayalah, ini awal dari sesuatu yang indah. Aku tidak membutuhkan kemewahan. Yang penting kita bersama." Mereka berdua sepakat untuk mengadakan pernikahan sederhana. Ningsih tidak meminta banyak, hanya menginginkan sebuah acara kecil yang mengundang beberapa tetangga dekat. Sukri merasa lega, tetapi juga ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang ia rasakan setiap kali menatap mata Ningsih terlalu lama. Namun Sukri memilih untuk mengabaikan firasatnya. Baginya, ini adalah kesempatan yang tidak mungkin datang dua kali. Mungkin ini adalah takdir yang dikirimkan Tuhan untuk mengubah hidupnya. Ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa dirinya ke dalam lingkaran gelap yang penuh misteri dan bahaya. Di balik senyuman lembutnya, Ningsih menyembunyikan sesuatu yang akan mengubah hidup Sukri selamanya. Namun, Sukri baru akan menyadari itu ketika semuanya sudah terlambat. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas desa kecil di Sidoarjo. Kehidupan Sukri yang dulunya dipenuhi kesederhanaan dan perjuangan, kini berubah drastis setelah menikah dengan Ningsih. Dalam waktu sebulan, Sukri yang sebelumnya hanya pedagang bakso keliling, kini memiliki warung bakso besar di tengah desa. Warung itu selalu ramai, bahkan pada hari-hari biasa. Warung tersebut menjadi perbincangan warga desa. Letaknya strategis, tepat di persimpangan jalan utama desa. Orang-orang yang lewat tak pernah absen mampir. Anehnya, meski banyak warung bakso lain di desa itu, dagangan Sukri selalu laris manis. Bakso kerikilnya memiliki cita rasa khas yang membuat para pelanggan ketagihan. Bahkan ada yang rela datang dari desa sebelah hanya untuk mencicipi. Hebat ya, Sukri itu. Padahal baru sebulan menikah, langsung sukses begini. Bisik seorang ibu-ibu yang sedang membeli bakso di warung Sukri. Iya, dan istrinya itu cantik sekali. Padahal katanya dia tinggal di pinggir hutan. Kok bisa ya Sukri ketemu wanita seperti itu? Sahut yang lain. Sukri yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum tipis. Ia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan warga yang mulai curiga. Bagi Sukri, perubahan hidupnya adalah berkah. Meskipun di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Bukan hanya warung bakso yang sukses, Sukri juga berhasil membeli sebuah rumah besar dan mewah yang terletak di tengah desa. Rumah itu memiliki pagar tinggi, lantai keramik mengkilap, dan taman kecil di depannya. Kehidupan Sukri yang dulu sederhana kini terlihat seperti mimpi. Ia bahkan bisa mempekerjakan orang untuk membantu membersihkan rumah dan menjaga warungnya. Namun di balik kemewahan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Sukri. Setiap malam ia sering terbangun dari tidurnya, mendapati Ningsih tidak ada di sampingnya. Saat ia mencoba mencarinya di seluruh rumah, Ningsih selalu muncul dari arah dapur atau halaman belakang, dengan senyuman lembut yang seolah-olah menyembunyikan sesuatu. "Ningsih, kok sering malam-malam kamu nggak ada di kamar?" tanya Sukri suatu malam. Ningsih hanya tersenyum samar. "Aku cuma memastikan semuanya baik-baik saja, Mas."
Jangan khawatir, Sukri ingin bertanya lebih jauh, tetapi setiap kali ia melihat senyuman Ningsih, ia merasa seperti dihipnotis. Semua rasa curiga perlahan menghilang, digantikan dengan rasa nyaman yang tidak ia pahami. Semakin hari, semakin banyak warga desa yang merasa ada kejanggalan dalam kehidupan Sukri. Perubahan yang terlalu cepat membuat mereka mulai bergunjing. Kalau cuma dari jualan bakso, apa ia bisa beli rumah sebesar itu dalam waktu sebulan? Tanya Pak RT kepada beberapa warga saat mereka berkumpul di pos ronda. Iya, dan istrinya itu, entah kenapa aku merasa ada yang aneh. Cantiknya memang luar biasa, tapi aku nggak pernah lihat dia bergaul sama tetangga, jawab Pak Karto, yang rumahnya tak jauh dari warung Sukri. Apa jangan-jangan dia pakai pesugihan? Bisik seorang warga dengan nada takut-takut. Perbincangan itu terus berlanjut, tetapi tidak ada yang berani langsung bertanya pada Sukri. Mereka hanya bisa mengamati dari kejauhan, berharap menemukan petunjuk atas misteri kehidupan baru Sukri. Malam itu terasa berbeda. Sukri terbangun dari tidurnya, tubuhnya merasa aneh, seperti ada yang mengganggu ketenangannya. Ia menoleh ke samping tempat tidur, namun Ningsih tidak ada di sana. Hatinya sedikit gelisah. Dengan perasaan tidak nyaman, Sukri bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan pelan menuju ruang tamu. Semua lampu rumah sudah mati, hanya ada sedikit cahaya bulan yang menyinari ruang tamu dari jendela besar. Langkahnya terdengar berat di lantai kayu yang mengeluh. Sesampainya di ruang tamu, ia menatap ke arah pintu kamar orang tuanya yang terbuka sedikit. Tentu saja, ini mengherankan, karena Ningsih selalu memastikan pintu kamar orang tuanya tertutup rapat setiap malam. Hati Sukri mulai berdetak lebih cepat. Ia merasa ada yang tidak beres. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati kamar orang tuanya. Semakin mendekat, ia merasa udara di sekelilingnya semakin berat, seakan ada sesuatu yang menahan napasnya. Sukri menatap pintu yang terbuka lebar dan menahan napas. Ia tak tahu apa yang akan ditemuinya di dalam. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemeretak yang mengerikan. Suara seperti kuku yang menyentuh permukaan kayu. Sukri menelan ludah, jantungnya berdegup kencang, namun ia memberanikan diri untuk melangkah masuk. Ketika ia memasuki kamar orang tuanya, pandangannya langsung tertuju pada sosok yang berdiri di tengah ruangan. Sukri merasa tubuhnya membeku. Sosok yang ia lihat bukanlah Ningsih yang ia kenal. Wanita itu berdiri dengan tubuh yang bungkuk. Wajahnya pucat pasi, matanya merah menyala seperti api yang membakar. Kulitnya tampak kasar, dan wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Gigi-gigi tajam menyembul dari mulutnya yang terbuka lebar. Tangan panjang yang berlendir itu terjulur, dengan kuku-kuku tajam yang berkilat di bawah cahaya rembulan. Ningsih, yang selama ini ia kenal sebagai wanita cantik, kini berubah menjadi makhluk mengerikan yang tak pernah ia bayangkan. Sukri terperangah, tubuhnya terasa lemas tak mampu bergerak. Ningsih, apa ini? Suaranya bergetar, tak bisa menahan ketakutan yang menyelimuti hatinya. Wanita itu bukan Ningsih lagi. Ia mendekat, langkahnya pelan namun pasti. Suara gemerita dari kuku-kuku panjangnya semakin terdengar jelas. Ia mengangkat wajahnya, menatap Sukri dengan tatapan yang kosong namun penuh ancaman. Kau ingin tetap kaya, Mas Sukri? Suara itu keluar serak namun terdengar mengerikan, seperti suara dari kedalaman kegelapan. Sukri mundur selangkah, keringat dingin mengucur deras di dahinya. Apa yang kau lakukan? Siapa kau sebenarnya? Sukri akhirnya bisa berbicara, meskipun suaranya terdengar putus asa dan gemetar. Ningsih atau apapun makhluk itu, mengulurkan tangannya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Sukri berteriak, mundur lebih jauh, namun tangannya cepat mencengkeram lehernya dengan kekuatan yang tak terbayangkan.
Aku adalah makhluk yang memberimu semua yang kau inginkan, Mas Sukri. Aku memberimu kekayaan, kekuasaan, hidup yang mewah, dan itu datang dengan harga. Sukri merasa napasnya tercekat, namun ia masih bisa bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Harga? Harga apa? Ia merasa semakin tercekik, namun matanya terus tertuju pada makhluk itu, seolah ingin mencari jawaban yang tak pernah ia duga. Wanita itu tersenyum, senyum yang penuh dengan kebencian dan kekejaman. Jika kau ingin mempertahankan semua ini, semua harta, semua kemewahan, dan semua yang telah aku beri, kau harus menumbalkan nyawa orang tuamu. Kata-kata itu keluar seperti bisikan dari dalam neraka, dingin dan mematikan. Sukri terkejut, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, namun kata-kata itu mengunci mulutnya. Apa maksudmu? Sukri hampir tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya rasa takut yang mendalam memenuhi segenap dirinya. Makhluk itu mendekat lagi. Wajahnya kini semakin menakutkan, penuh dengan noda hitam dan senyum sinis yang menggigilkan tulang belakang. Aku memberimu kekayaan, dan kamu harus tahu aturannya. Setiap bulan, seseorang harus menjadi tumbal, dan malam ini, orang tuamu adalah pilihanmu. Sukri terdiam, pikirannya berputar-putar, tidak bisa menerima kenyataan yang baru saja ia dengar. Orang tuanya, orang yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta dan kesabaran, akan menjadi tumbal untuk mempertahankan segala yang telah ia dapatkan. Air mata mengalir di pipi Sukri, tetapi di sisi lain perasaan takut akan kehilangan segalanya membuatnya hampir gila. Ningsih atau makhluk itu melangkah lebih dekat, tangannya yang panjang kini berada di leher Sukri. Ingat Mas Sukri, kalau kamu ingin tetap hidup dalam kemewahan, kamu harus menyerahkan nyawa orang tuamu. Mereka tidak bisa melawan. Sukri yang tercekik dan hampir kehilangan kesadarannya, merasa hatinya hancur. Ia melihat wajah kedua orang tuanya yang lemah di atas kasur mereka. Mereka yang tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa bergerak, dan hanya bisa pasrah pada keadaan. Sukri tahu, ini adalah pilihan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memilih untuk mempertahankan hidup mewahnya. Dengan suara terisak, Sukri berkata, "Aku rela, jika itu membuatku tetap kaya." Namun, saat itu juga, Ningsih tersenyum puas. Senyum yang mengerikan dan tak akan pernah dilupakan Sukri sepanjang hidupnya. Ningsih bergerak dengan cepat, tangannya yang panjang dan berlendir menggapai tubuh orang tua Sukri. Sukri memejamkan mata, tak sanggup melihat lebih lama. Suara rintihan dan raungan lembut dari orang tuanya terdengar mencekam, menggema di seluruh rumah. Itu suara yang akan terus terngiang dalam pikirannya, menghantuinya seumur hidup. Sukri hanya bisa berdiri tak berdaya sementara makhluk itu menghabisi kedua orang tuanya tanpa ampun. Dalam waktu singkat, keduanya terkulai lemah, tak bernyawa lagi. Sukri merasakan sesuatu yang lebih tajam dari pisau, lebih pedih daripada apapun yang pernah ia rasakan. Penyesalan, rasa kehilangan dan ketakutan yang luar biasa. Namun, semua itu terlalu terlambat. Ningsih, yang kini kembali ke wujud aslinya, memandang Sukri dengan tatapan puas. "Bagus Mas Sukri, kamu membuat keputusan yang tepat. Sekarang, kamu bebas dari beban hidup." Suara Ningsih begitu menenangkan, namun di balik kata-katanya ada ancaman yang tak terucapkan. Sukri hanya bisa terisak tertunduk, menatap tubuh kedua orang tuanya yang kini hanya tinggal kenangan. Ia ingin berteriak, ingin lari, namun kakinya tak mampu bergerak. Semuanya terasa hampa. Setelah malam itu, Sukri merasa seolah ada yang hilang dari dirinya. Kehidupan mewah yang telah ia raih dengan bantuan Ningsih kini terasa kosong, seperti tidak ada artinya. Meski warung bakso miliknya semakin ramai, meski ia kini tinggal di rumah besar yang lebih megah dari sebelumnya, hatinya tetap hampa. Tidak ada kebahagiaan dalam kekayaannya,
Tidak ada rasa bangga atas keberhasilannya. Yang ada hanyalah rasa takut dan penyesalan yang terus menghantui. Bulan pun berganti. Ketika malam Jumat kembali tiba, Sukri merasa gelisah. Hatinya terus bertanya, siapa yang harus ia pilih untuk menjadi tumbal berikutnya? Setiap kali ia melihat orang-orang di sekitarnya, rasa takut menghantuinya. Jika ia tidak menumbalkan satu nyawa setiap bulan, maka ia akan kehilangan semuanya, termasuk hidupnya yang penuh kemewahan ini. Suatu sore ketika Sukri tengah duduk sendirian di warung baksonya, ia teringat Mbok Tini, tukang urut langganan keluarganya yang selalu datang untuk merawat kedua orang tuanya. Mbok Tini sudah lama menjadi bagian dari hidup Sukri, seorang wanita tua yang baik hati dan selalu ada ketika keluarga Sukri membutuhkan pertolongan. Sukri menatap kosong keluar jendela, lalu mengusap wajahnya dengan tangan, mencoba melepaskan diri dari kegelisahan yang merasuk. Namun, tak bisa. Di dalam dirinya, ada suara yang terus mendesak, mengatakan bahwa Mbok Tini adalah pilihan yang tepat. Ia tak bisa menahan lagi. Dengan langkah berat, Sukri akhirnya memutuskan untuk mengundang Mbok Tini datang ke rumahnya malam itu. Malam Jumat pun tiba. Sukri merasa seolah dunia menjadi lebih gelap. Perasaan cemas dan takut menyelimuti dirinya. Ia mencoba menenangkan diri, namun tak bisa. Suara derap langkah Mbok Tini yang datang menginjak tanah terasa begitu berat di telinga Sukri. Saat Mbok Tini datang dan masuk ke rumah Sukri, ia tampak tak curiga sama sekali. Wajahnya yang ramah dan senyumnya yang hangat membuat Sukri merasa sedikit lebih tenang. Mbok Tini hanya berpikir seperti biasa, datang untuk mengurut orang tuanya yang sudah tak bisa bergerak. Sukri mengarahkan Mbok Tini untuk masuk ke kamar orang tuanya. Namun, begitu Mbok Tini masuk, ia tidak tahu bahwa di sana sudah ada Ningsih yang menunggu dengan wajah mengerikan. Begitu Mbok Tini masuk, pintu kamar tertutup rapat. Sukri merasakan jantungnya berdegup kencang. Teriakan Mbok Tini terdengar begitu memilukan dari dalam kamar, namun Sukri hanya bisa mendengarkan dengan wajah pucat pasi. Hatinya terasa hancur, namun rasa takut akan kehilangan semuanya membuatnya tidak bisa bergerak. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Sukri merasa tubuhnya terhimpit, terjebak dalam pilihan yang sudah ia buat. Di luar kamar, Ningsih muncul, kembali dengan wujud manusia biasa. Wajahnya tersenyum sinis. Malam ini adalah malam terakhir untuk Mbok Tini, kata Ningsih dengan lembut, seakan menghibur Sukri yang terdiam. Sukri berdiri kaku di depan kamar, mendengarkan suara-suara yang semakin lama semakin sunyi. Pikirannya kacau, dan ia tahu bahwa malam itu adalah malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Setelah semuanya berakhir, Sukri merasa ada sesuatu yang semakin hilang dari dirinya. Namun, ia juga merasa lega, seolah bebannya berkurang, meski ia tahu harga yang harus dibayar sangat mahal. Matahari sore itu mulai tenggelam, meninggalkan langit yang kemerahan di atas desa. Angin sepoi-sepoi berhembus, mengusir hawa panas yang seharian menyelimuti. Di warung bakso milik Sukri, suasana terlihat lebih sepi daripada biasanya. Sukri duduk di pojok warung, matanya terarah kosong keluar, namun pikirannya terus terbayang pada kejadian-kejadian mengerikan yang telah dilalui. Hari-harinya yang penuh kemewahan tak lagi bisa memberi kebahagiaan, malah semakin memenjarakan jiwanya. Tiba-tiba pintu warung berbunyi saat seorang pemuda masuk. Sukri menoleh, wajahnya yang sudah pucat semakin tampak cemas. Pemuda itu mendekat dengan langkah mantap. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun sorot matanya yang tajam menyiratkan kegelisahan yang mendalam. Sukri mengenalnya. Itu adalah Rahman, cucu Mbok Tini, tukang urut yang semalam Sukri telah tumbalkan. Rahman memandang Sukri dengan tatapan ragu, namun tetap menyapa dengan sopan. "Mas Sukri, saya cari Mbok Tini. Ia belum pulang dari rumahmu semalam. Katanya ia mau ke sini,"
kata Rahman dengan nada yang tak terkesan terburu-buru, meski ada kegelisahan yang tergambar jelas di wajahnya. Sukri merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia berusaha tersenyum, namun senyum itu terasa kaku dan dipaksakan. "Oh, Mbok Tini, sudah pulang Rahman. Dia sudah pamitan malam itu," jawab Sukri dengan suara yang sedikit gemetar. Namun Rahman tidak segera pergi. Ia tetap berdiri di depan warung, matanya menilai dengan cermat setiap detail dalam ruangan. Ia tahu sesuatu yang tidak beres, meski ia tak bisa langsung menebaknya. Sukri yang biasanya ramah dan ceria kini tampak berbeda. Raut wajahnya menunjukkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Dan yang lebih mencurigakan lagi, Rahman ingat betul bahwa Mbok Tini selalu pulang tepat waktu. Bahkan, jika ada urusan dengan keluarga Sukri, namun kali ini neneknya tak pulang sama sekali. "Benarkah Mbok Tini sudah pulang?" tanya Rahman lagi, kali ini dengan sedikit penekanan pada kata-kata "sudah pulang". Sukri merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia berusaha berpura-pura tenang, namun semuanya terasa sulit. "Iya, sudah Rahman." Tapi nada suaranya terdengar kurang meyakinkan bahkan bagi dirinya sendiri. Rahman masih memandangnya dengan penuh curiga. "Sebenarnya saya tidak begitu percaya dengan jawabanmu, Mas Sukri," kata Rahman, akhirnya mengungkapkan keraguannya. "Mbok Tini adalah orang yang selalu pamit pada saya setiap kali akan pergi jauh. Sejak malam itu saya tidak mendapat kabar apa-apa darinya." Sukri merasa seperti ada sesuatu yang menggigit hatinya. Rahman tidak langsung pergi, dan Sukri tahu bahwa pemuda itu tidak akan mudah ditipu. Rasa panik mulai memenuhi benaknya, mengingat apa yang telah terjadi pada Mbok Tini semalam. Sukri menatap Rahman dengan gugup, mulutnya terasa kering, namun ia tetap berusaha mengendalikan diri. "Rahman, aku sudah bilang kan Mbok Tini sudah pulang. Mungkin Mbok Tini terlambat pulang karena ada urusan lain. Kenapa kamu tidak pulang saja?" kata Sukri, berusaha keras untuk terdengar lebih meyakinkan. Namun, Rahman tampak tidak begitu yakin. "Saya rasa saya akan pergi mencarinya," jawabnya. Suara Rahman tetap tegas. "Saya rasa ada sesuatu yang aneh di sini, Mas Sukri. Entah kenapa saya merasa kamu menyembunyikan sesuatu." Sukri hampir tersentak mendengar kata-kata itu. Namun sebelum ia bisa mencegahnya, Rahman sudah mulai melangkah keluar warung, menuju rumah Sukri. Sukri melihat punggung Rahman yang semakin menjauh, dan dalam hatinya ia tahu bahwa waktu untuk bersembunyi semakin sedikit. Setelah beberapa waktu malam tiba, Sukri baru saja menutup warungnya dan bersiap untuk pulang ke rumah. Namun saat ia melewati jalan setapak yang sunyi, perasaannya semakin tak enak, seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Saat ia mendekati rumah, sebuah bayangan muncul dari kegelapan malam. Sukri terkejut melihat Rahman berdiri di depan pintu rumahnya, tangan memegang sebuah benda yang terlihat familiar, sendal milik Mbok Tini. Jantung Sukri berdegup keras. Rahman berdiri di sana dengan tatapan penuh kecurigaan, matanya tajam dan bibirnya mengerucut. "Mas Sukri," Rahman memulai dengan suara rendah namun tegas. "Ini milik Mbok Tini." Ia mengangkat sendal itu tinggi-tinggi, memperlihatkan tanda-tanda keausan yang jelas, tanda bahwa sendal itu sudah sering digunakan oleh Mbok Tini. Sukri tercekat. Dalam sekejap pikirannya mulai bercabang. Ia tahu jika Rahman menemukan lebih banyak bukti, semua akan terbongkar. Rasa takut dan kepanikan membuat tubuhnya kaku. Sukri berusaha keras untuk tetap tenang, namun suaranya terdengar bergetar saat ia menjawab, Itu sendal miliknya. Mbok Tini pasti meninggalkannya di sini waktu dia pulang tadi." Rahman, namun tidak mudah dibohongi. Tatapannya semakin tajam, dan ia melangkah lebih dekat. "Kamu yakin, Mas Sukri, Mbok Tini tidak pulang ke rumah, dan dia tidak pernah meninggalkan barang-barangnya begitu saja? Aku juga mendengar suara dari dalam rumah ini.
suara yang aneh sekali. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, Mas Sukri. Sukri merasa seluruh tubuhnya panas dan darahnya berdesir. Ketakutan mulai merambat dari ujung jari hingga ke tulang belulangnya. Rahman mulai mendekat dan Sukri yang panik berusaha sekuat tenaga menahan dirinya. Namun, suara napasnya yang berat semakin cepat. Sebuah keputusan drastis terbersit dalam pikirannya. Dengan gerakan tiba-tiba, Sukri meraih sebatang kayu yang ada di dekat pintu dan mengayunkannya ke arah Rahman. "Jangan datang lebih dekat," teriak Sukri dengan suara serak. Rahman terkejut, namun ia segera menghindar. Sendal itu terlepas dari tangan Rahman, jatuh ke tanah dengan suara yang keras dan menggelinding sedikit. "Apa yang kau lakukan, Mas Sukri?" Rahman berkata dengan marah, namun masih berusaha menjaga jarak. "Kau tahu apa yang terjadi pada Embokti, kan? Dia hilang, dan aku tidak akan tinggal diam sampai aku tahu apa yang sebenarnya terjadi." Terjadilah perkelahian antara mereka. Sukri yang terbiasa dengan kehidupan keras sebagai pedagang bakso mencoba melawan dengan segala cara. Namun, Rahman yang lebih muda dan lebih kuat berhasil menahan Sukri. Pukulan demi pukulan terdengar, dan tubuh Sukri jatuh ke lantai dengan keras. Rasa malu, ketakutan, dan kekesalan bercampur dalam dirinya, namun ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menghadapi kenyataan. Dengan napas terengah-engah, Sukri akhirnya menyerah. Ia tahu ia tak bisa menghindar lagi. Aku terjebak, Rahman. Semuanya karena Ningsih. Dia yang membuatku terperangkap dalam pesugihan ini, ujar Sukri dengan suara gemetar, matanya penuh air mata. Rahman terdiam sejenak mendengar pengakuan Sukri. Semua yang selama ini ia duga ternyata benar. Sukri menceritakan semuanya tentang Ningsih, makhluk jahat yang telah mengubah hidupnya, tentang bagaimana ia dipaksa menyerahkan nyawa orang tuanya, dan tentang pilihan-pilihan mengerikan yang ia hadapi sejak saat itu. Sukri menangis, menyesali semua yang telah ia lakukan. "Aku tak punya pilihan, Rahman. Aku takut kehilangan semuanya. Ningsih memberiku kekayaan, kekuasaan, tapi semua itu datang dengan harga yang sangat mahal," ujar Sukri, suaranya penuh dengan penyesalan. Rahman mendengarkan dengan hati yang dipenuhi kemarahan. Tidak hanya karena nasib malang neneknya, tetapi juga karena apa yang telah Sukri lakukan. Sukri telah mengorbankan nyawa orang tuanya demi kekayaan dan kemewahan. Rahman tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dengan sebatang kayu tadi, Rahman menyerang Sukri. Pukulannya kali ini lebih keras, lebih penuh dengan kemarahan yang tak terkendali. Sukri yang terjatuh kembali tidak mampu melawan. Tubuhnya terasa lemas, dan darah mengalir deras dari kepalanya. Ia tahu ini adalah akhir dari segala-galanya. "Aku akan membalas semuanya, Sukri," teriak Rahman dengan mata yang dipenuhi air mata kemarahan. Pukulan demi pukulan menghantam Sukri tanpa ampun. Akhirnya, dengan satu pukulan terakhir, Sukri tubuhnya tak bergerak lagi. Rahman berdiri di samping tubuh Sukri yang tergeletak di lantai. Wajahnya dipenuhi keringat dan air mata. Ia tak merasa puas, tak merasa menang. Hanya ada rasa hampa yang mendalam di dalam hatinya. Keesokan harinya, berita kematian Sukri cepat tersebar di desa. Warga desa yang terkejut tidak bisa mempercayai apa yang telah terjadi. Rahman dengan penuh amarah mengungkapkan semuanya kepada mereka tentang pesugihan yang telah mengubah hidup Sukri, tentang bagaimana Sukri terjerat dalam jebakan Ningsih, dan bagaimana ia menumbalkan orang tuanya demi kekayaan yang sia-sia. Setelah kejadian itu, Rahman pergi menuju gubuk tempat Ningsih tinggal. Namun, saat ia tiba di sana, gubuk itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tanah kosong dan semak belukar. Di dalam semak, Rahman menemukan sebuah makam yang tertutup rapat. Sebuah makam yang dipenuhi bunga-bunga yang layu. Seorang kakek tua yang sedang mencari rumput berkata, "Itu adalah makam seorang wanita yang menjadi korban pesugihan.
Banyak yang hilang di sini, dan tak ada yang berani mendekat. Demikianlah cerita horor tentang video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.